Cek. Halo sobat ini, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau ngasih takjil bisa banget baca di deskripsi. Dan untuk lah profil ini, serius coy, makin kesini ceritanya makin bagus menurut gua. Tapi nggak tahu juga sih menurut kalian gimana ya. Tapi menurut gua ini ceritanya makin oke lah, serius. Perkembangan karakternya gila, pokoknya keren sih menurut gua. Kita nikmatin aja sepanjang perjalanan episodenya. Oke, langsung aja kita gaskan love profile-nya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Dongli dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari dua MC dunia ini, dan ternyata mereka datang untuk memberikan sebuah hadiah. Dan di sini Dongli dia juga nggak tahu hadiah apa yang telah didapatkan oleh kakaknya hingga membuat mereka datang memberikan hadiah ini secara khusus. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Lobing dia pun masih pada akhirnya dia pun bangkit dari kultivasinya, dan dia juga merasa kalau saat ini tubuhnya agak sedikit lelah setelah dia bermain dengan 3 binatang ataupun 3 hewan kuno yang ada bersama dengan dirinya pula. Tapi di sini Lobing dia juga merasa kalau ada yang janggal, kenapa kok energi spiritualnya perasaan udah banyak yang dia serap, tapi kenapa kok levelnya cuma naik 1 level dan lebih terlihat seperti stagnan, pikir dari Lobing. Tapi di sini Lobing yang bengong tentunya membuat Shogi yang ada bersama dengan dirinya dia berujar, Lobing, sepertinya tampaknya energi spiritualmu terkunci oleh sesuatu, ucap dari Shogi yang membuat Lobing dia pun agak sedikit bingung. Apa? Benarkah? Jadi Tuan, apakah kau tahu tentang itu? Tanya dari Lobing, dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Shogi. Aku nggak tahu secara pasti, tapi kau telah menerima sejumlah besar energi spiritual yang berasal dari core bis kuno itu. Dan saat ini kau masih tertahan di rank 4, yang artinya ada sesuatu yang janggal dengan dirimu. Dan sisa energi spiritual yang kau serap itu masuk dan ditahan di dalam lautan spiritual milikmu, hingga membuat kau merasa kalau ada sedikit ketidaknyamanan. Dan jika saja mungkin ditahan lebih lama, mungkin saja itu akan membahayakan dirimu. Oleh sebab itulah aku membangunkanmu, ucap dari Shogi yang membuat Lobing juga jadi bingung. Pantas saja rasanya aku sedikit lelah, ucap dari Lobing. Karena memang sebelumnya Shogi dia menggunakan kekuatan dari Sword Heart miliknya untuk dapat melihat dari Lobing. Tapi ternyata ketika Shogi melihatnya, sepertinya ada yang janggal dengan Defense Soul yang dimiliki oleh Lobing, hingga Lobing kini levelnya stagnan. Aku tidak bisa melihat lebih jelas tentang defense soul yang kau miliki, maka tertelah aku memberikan sebuah kesimpulan seperti itu. Dan mungkin saja kita akan mendapatkan jawabannya di dalam hutan Wet Deer. Siap dari Shogi yang saat ini memang cuma beberapa waktu lagi mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Tapi di sini untuk Lobing dia agak sedikit khawatir dengan tempat itu, karena dia mendengar kalau itu adalah tempat di mana keluarganya tinggal, dan itu membuatnya pun jadi bingung harus bereaksi bagaimana jika dia nanti bertemu dengan keluarganya pula. Karena memang Lobing yang dia ingat ketika dia masih kecil, dia telah ditinggalkan oleh orang tuanya dan berakhir di tempat ciwi-ciwi nakal, dan itu membuatnya jadi nggak nyaman juga jika dia harus bertemu dengan keluarganya. Karena memang jika bukan karena Tuan Muda, aku yakin aku masih ada di tempat kotor itu, pikir dari Lobing. Namun hal berbeda untuk Shogi. Dia pun berpikir jika saja nanti mereka bertemu dengan keluarga dari Lobing, tentunya Shogi ingin mendapatkan sebuah penjelasan dari orang tua dari Lobing kenapa dia melantarkan Lobing sampai seperti itu. Dan jika mereka memberikan sebuah penjelasan yang tidak logis, maka aku akan memberikan mereka sebuah pelajaran, ucap dari Shogi. Karena tidak ada yang boleh siapapun menindas muridku, ucap dari Shogi. Dan pada akhirnya kini tak lama setelahnya mereka tiba di tempat yang mereka tuju, yaitu hutan White Deer. Dan setibanya di tempat ini mereka juga dapat melihat kalau ternyata ada yang janggal dengan tempat ini, karena tempat ini terlihat seperti terbagi menjadi 2 wilayah, yang membuat Lobing yang melihatnya dia agak sedikit bingung. Lihat sebelahnya kenapa salju, sedangkan sisi lainnya itu terlihat lebih berwarna, ucap dari Lobing. Tapi untuk Shogi yang memang nggak tahu juga, maka darilah dia pun mengajak Lobing untuk turun dulu aja untuk dapat menyelidikinya. Baik sambut dari Lobing, hingga pada akhirnya kini mereka dua pun turun ke tempat ini untuk melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun setibanya mereka di bawah sana, mereka juga merasakan ada yang janggal dengan tempat ini, karena saat ini energi spiritual yang ada di tempat ini juga mulai menyerap energi dari mereka, yang membuat Shogi dia juga agak sedikit aneh. Keduanya energi yang ada di tempat ini saling tolak menolak, ucap dari Shogi yang membuat Lobing dia juga bingung. Apakah ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh seorang monster besarkah? Mungkinkah itu adalah orang tuaku? Ucap dari Lobing. Tapi di sini ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba saja ada yang menyergap mereka, di mana ternyata yang melakukan dia adalah
Mereka yang berasal dari ras Dir ataupun ras rusa, di mana mereka meminta kepada Lu Xiaoqi untuk segera pergi dari wilayah mereka. Dan di sini Lu Xiaoqi ketika dia melihat sosok itu, dia pun dapat melihat kalau ternyata itu adalah Great Dir General yang ada di level 67. Wow, 67, tapi dia terlihat lebih lemah lah, dan harusnya dia bukanlah sebuah ancaman, ujar dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini ketika Lu Xiaoqi sedang mencoba menganalisa sosok yang ada di depannya, ada lagi sosok lainnya yang berujar, manusia, tinggalkan wilayah klanku, ujar dari seseorang yang tentunya menotis bagi Lu Xiaoqi karena perintahnya sama, mengurus ataupun meminta mereka untuk pergi, tapi suaranya agak sedikit lebih lembut. Dan ketika Lu Xiaoqi melihat ke arah sumber suara, ternyata suara itu berasal dari rusa putih ini. Namun ketika Lu Xiaoqi mencoba untuk dapat menganalisa, ternyata rusa putih ini memiliki level yang kurang lebih sama dengan rusa merah yang sebelumnya. Macam apa ini? Ini simetris banget nih, ujar dari Lu Xiaoqi, Yin dan Yang. Dan itu terlihat jelas karena mereka berdua juga saling bertolak belakang, saling bermusuhan. Dan itu terlihat jelas dari ketika mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Dua kelompok ini terlihat tidak akur. Aduh, apa-apa nih? Aku sepertinya harus menemukan cara untuk menenangkan mereka, pikir dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini untuk Luo Bing tiba-tiba aja dia pun merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Dia merasakan kalau saat ini kepalanya mulai pusing dan perlahan-lahan kesadarannya juga mulai menghilang, yang membuat Lu Xiaoqi tentunya dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa dengan Luo Bing? Sepertinya apakah dia telah menyerap energi core yang sebelumnya, pikir dari Lu Xiaoqi, yang kini dia pun langsung memegang Luo Bing. Dan ketika Lu Xiaoqi dia memegang Luo Bing, dia pun merasakan kalau ada yang janggal dengan tempat ini karena energi spiritual yang dimiliki oleh Luo Bing seperti terserap oleh sesuatu. Apa-apa ini? Ujar dari Lu Xiaoqi, yang kini dia pun membawa Luo Bing untuk pergi dari tempat ini karena tempat ini sungguh sangat janggal untuk Luo Bing. Dan setelah pergi membawa Luo Bing di atas sana, kini akhirnya Luo Bing dia pun kembali bangun dan dia juga merasakan kalau saat ini kepalanya juga sungguh sangat pusing. Tapi untuk Lu Xiaoqi dia pun mengatakan kalau semuanya baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Di sini Lu Xiaoqi dia juga menganggap kalau sepertinya memang ada sebuah susunan informasi unik di bawah sana hingga membuat Luo Bing jadi seperti ini. Energi spiritual Luo Bing juga terserap dan sepertinya ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh sebuah susunan informasi. Benarkah? Tanya dari Luo Bing. Tapi di sini untuk Lu Xiaoqi sejatinya dia juga nggak tahu karena dia cuma menebak-nebak. Tapi mungkin saja kita datang ke tempat yang tepat, ucap dari Lu Xiaoqi, dan sepertinya tempat ini pasti memiliki sebuah hubungan dengan dirimu. Dan untuk klan rusa itu mungkin saja mereka juga tahu tentang dirimu, ucap dari Lu Xiaoqi. Namun apa yang diucapkan oleh Lu Xiaoqi ternyata dibantah oleh seseorang yang berujar, teman mudaku, Lu Xiaoqi, kau salah. Mereka benar-benar tidak tahu tentang apapun, ucap dari seseorang yang tentunya menotis bagi Luo Bing dan juga Lu Xiaoqi. Tapi di sini untuk Lu Xiaoqi dia berujar, junior, memberi salam kepada senior, ucap dari Lu Xiaoqi yang memang dari awal dia juga sudah menyadari kalau ada sosok yang mengawasi mereka, tapi sistem tidak memberikan informasi apapun yang artinya itu bukanlah sebuah ancaman, ucap dari Lu Xiaoqi di dalam hati. Dan benar saja tak lama setelahnya kini muncullah sesuatu dari balik sebuah distorsi ruang. Dan dari tempat itulah ada seseorang yang datang dan juga berujar, kau terlalu sopan, klan Yin Yang tidak begitu pintar, tapi aku tahu satu atau dua hal tentang asal-usul dari anak ini. Hanya saja menemukannya mungkin itu tidak akan mudah, ucap dari seorang pria tua yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Tapi melihat orang tua itu datang dan mengatakan kalau tahu tentang asal-usul dari Luo Bing, tentunya membuat Luo Bing dia pun bertanya, apakah dia boleh tahu seberapa sulitkah menemukan asal-usul dirinya? Jika kalian tidak berhati-hati, mungkin kalian bisa kehilangan segalanya, ujar dari orang tua itu yang tentunya menotis bagi Luo Bing. Dia tidak menyangka kalau ternyata menemukan asal-usulnya akan sesulit itu dan sebahaya itu, hingga membuat Luo Bing dia pun berpikir untuk tidak melakukan hal lebih jauh lagi. Tuan muda, kenapa kita tidak melupakan ini saja, ujar dari Luo Bing yang takut karena jika saja mereka benar-benar jatuh ke dalam situasi yang berbahaya, membuat Luo Bing pasti dia akan mendapatkan rasa menyesal seumur hidupnya, dan itu membuat dirinya tidak bisa membiarkan Lu Xiaoqi sampai jatuh ke dalam mara bahaya. Tapi untuk Lu Xiaoqi dia berujar untuk tidak perlu khawatir karena kita udah sampai di sini. Sangat disayangkan jika kita pergi begitu saja, ucap dari Lu Xiaoqi. Tapi untuk Luo Bing dia nggak peduli dengan itu semua. Asalkan Lu Xiaoqi baik-baik saja, maka dia nggak perlu sampai tahu tentang asal usulnya pun nggak apa-apa.
Dibandingkan dengan keselamatan tuan muda, menemukan orang tuaku itu tidak berarti apapun, ucap dari Luo Bing di dalam hati. Dan untuk Li Xiaoqi yang melihat tekad yang dimiliki oleh Luo Bing, di sini Li Xiaoqi benar-benar paham maksud dari Luo Bing. Tapi di sini Li Xiaoqi dapat mengatakan untuk tidak perlu khawatir, sudah, biarkan saja. Dan di sini Li Xiaoqi dia juga mengatakan selain memiliki urusan pribadi datang ke tempat ini, Li Xiaoqi dia juga ingin menghilangkan kekhawatiran yang ada bersama dengan Luo Bing. Karena sebelumnya mastermu pernah berkata kepadaku bahwa sejak Staufregen mengatakan tentang Lu Zhou, sesekali kau terlihat sangat-sangat galau. Ucap dari Li Xiaoqi yang membuat Luo Bing dia tidak menyangka kalau ternyata dia diperhatikan oleh masternya di kala malam datang. Selain itu juga di sini Li Xiaoqi dia juga mengatakan kalau masternya ataupun Dongli dia telah mempercayakan ini semua kepada dirinya untuk dapat menyelesaikan konflik batin yang ada bersama dengan Luo Bing. Dan mastermu juga berkata, bencana Tianshuan semakin dekat. Jika kita tidak dapat mengatasi bencana ini, maka paling tidak kita harus memastikan murid-murid kita tidak memiliki sebuah penyesalan. Ucap dari Li Xiaoqi yang mengulang kata-kata yang diucapkan oleh Dongli hingga membuat Luo Bing dia tidak menyangka kalau ternyata masternya memiliki kepedulian yang seperti itu kepada dirinya. Selain itu juga untuk Lu Xiaoqi dia pun tahu kenapa Dongli berkata seperti itu, karena Dongli dia tahu kalau dunia Tianshuan benar-benar akan terjadi kekacauan dan dia tidak ingin agar orang lain merasakan situasi yang kurang lebih sama dengan apa yang telah dirasakan mereka. Karena saat itu Dongli dia juga mengatakan kalau mereka bisa jauh lebih kuat di saat kedua orang tuanya masih ada, maka kehidupan mereka tidak akan jadi seperti ini. Dalam arti lain, Luo Bing dia nggak mau orang lain harus mendapatkan sebuah kesulitan yang kurang lebih sama dengan apa yang telah dia lalui. Maka dari itulah Luo Bing meminta kepada Li Xiaoqi untuk menyelesaikan konflik batin yang ada bersama dengan Luo Bing. Dan untuk Li Xiaoqi sendiri saat ini tentunya dia pun meminta sebuah petunjuk dari senior tua yang ada bersama dengan dirinya. Dan untuk senior tua sebelum dia pun memberikan sebuah arahan, dia pun bertanya kepada Li Xiaoqi apakah Li Xiaoqi benar-benar tidak akan takut. Tapi untuk Li Xiaoqi dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir senior. Selama bertahun-tahun banyak sekali seseorang yang mencoba untuk melakukannya kepada diriku, tapi tidak ada satupun yang dapat melakukannya. Ucap dari Li Xiaoqi, karena sejatinya jika memang ada mara bahaya, aku punya token kebangkitan dan aku bisa membawa Luo Bing bersama dengan diriku, jadi nggak ada masalah dong. Ucap dari Li Xiaoqi di dalam hati, makanya dia nggak takut apapun. Dan untuk orang tua ini, dia pun sungguh sangat senang dengan apa yang diucapkan oleh Li Xiaoqi. Kau memang benar-benar layak, seperti apa yang dikatakan oleh Staufregen. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu, sepertinya orang tua inilah teman lama yang disebutkan oleh Staufregen sebelumnya. Karena kekuatan yang dimiliki oleh orang tua itu tidak dapat dibaca oleh sistem, yang artinya saat ini aku telah mencapai rank 6, sedangkan orang tua itu tidak bisa dibaca, yang artinya orang tua ini setidaknya dia ada di level 82. Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan untuk orang tua itu dia pun mulai menjelaskan situasinya. Dia pun mengatakan kau tempat ini awalnya dipimpin oleh seorang raja yang sangat-sangat kuat, raja yang mewakili dari klan rusa-rusa yang ada di bawah sana. Dan untuk yang membangun sebuah formasi yang ada di bawah sana yaitu raja itu sendiri, karena di bawah sana sejatinya terdapat monster yang sangat-sangat kuat dan itu terkait juga dengan kelahiran dirimu. Ucap dari orang tua itu menunjuk kepada Luo Bing, dan jika kau ingin tahu asal usulmu maka kau harus melepas formasi penyegelan yang ada di bawah sana. Mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu membuat Li Xiaoqi dia pun tahu kalau sepertinya ini sungguh sangat menarik. Tapi di sini Li Xiaoqi dengan sangat percaya diri dia dapat menghancurkan sebuah susunan formasi. Mendengar Li Xiaoqi yang sungguh sangat percaya diri membuat orang tua ini dia pun bertanya bagaimana bisa Li Xiaoqi sungguh sangat yakin dalam membuka sebuah susunan formasi. Karena sejatinya formasi yang ada di bawah sana itu sungguh sangat kuat. Karena formasi itu menyegel monster yang sangat-sangat luar biasa yang ada di bawah sana. Dan formasi itu juga hanya dapat dihancurkan oleh mereka yang berasal dari klan Yin Yang Dir saja. Karena formasi yang ada di bawah sana bukanlah formasi biasa. Ucap dari orang tua ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu membuat Li Xiaoqi dia pun tahu kalau sepertinya jika hal itu benar maka situasinya agak sedikit sulit, karena kedua klan itu mereka saling berselisih satu sama lain, dan untuk membuat mereka berdua bersatu untuk membantuku membukanya tentunya ini agak sedikit rumit. Ucap dari Li Xiaoqi. Selain itu juga di sini Li Xiaoqi dia pun bertanya kepada orang tua itu, kenapa kok ada raja, tapi kenapa dua klan yang ada di bawah sana mereka saling berselisih satu sama lain? Tanya dari Li Xiaoqi. Dan harusnya jika ada raja, klan yang ada di bawah sana mereka tidak mungkin berselisih satu sama lain jika ada pimpinannya. Tapi di sini orang tua itu dia pun mengatakan kalau raja mereka telah hilang 3 tahun lalu ketika dia harus menghadapi demonic beast yang muncul dari Ace of Chaos, di mana demonic beast yang muncul saat itu adalah demonic beast tingkat 8 dan raja dia menghilang bersama dengan demonic beast tingkat 8 itu.
Dengan hal itu tentunya mengejutkan bagi Lu Xiaogi. Dia tidak menyangka kalau ternyata ada demon iblis tingkat 8 yang muncul di tempat ini. Hingga harus memaksa raja yang ada di tempat ini juga harus pergi. Di sini Lu Xiaogi, jika dia membandingkan dengan apa yang terjadi di King Zhou, tentunya itu cukup berbeda. Karena ketika King Zhou muncul adalah demon iblis tingkat 9 dan Pak Tua Luo lah yang melakukannya dengan sendiri. Yang artinya Pak Tua Luo memang sungguh luar biasa. Ucap dari Lu Xiaogi. Di sini untuk orang tua ini dia pun mengatakan sejak kehilangan raja maka kedua klan ini mereka juga saling berselisih satu sama lain. Mereka saling berebut untuk mendapatkan sebuah posisi yang sama. Mereka berebut untuk mendapatkan posisi raja yang baru. Selama bertahun-tahun mereka saling berselisih satu sama lain. Tapi mereka tidak menyadari kalau ternyata mereka juga telah diincar oleh aktivator iblis yang siap kapan saja akan melahap mereka semua. Dan dengan kecerdasan yang kau miliki, kau pasti tahu kenapa orang tua ini ingin membantu dirimu. Ucap dari orang tua ini yang membuat Lu Xiaogi dia pun paham kenapa orang tua ini datang menemui dirinya. Baik, aku mengerti senior apa yang ingin kau lakukan. Ucap dari Lu Xiaogi yang tahu kalau ternyata orang tua itu datang membantu Lu Xiaogi, ingin membuat Lu Xiaogi menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini untuk melihat kualifikasi yang dimiliki oleh Lu Xiaogi sesuai apakah tidak dengan apa yang diucapkan oleh Sofragen. Dan apa yang diucapkan oleh Lu Xiaogi dibenarkan juga oleh orang tua ini. Kau benar-benar hebat. Kau bisa melihat apa yang aku pikirkan. Ucap dari orang tua ini. Reputasimu memang sungguh luar biasa. Bahkan Sofragen saja sangat menghormatimu. Oleh sebab itulah aku ingin melihat dan ingin mengujimu. Ucap dari orang tua ini. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun mengerti maksud dari orang tua itu. Tapi di sini Lu Xiaogi dia juga tahu kekacauan yang akan muncul beberapa waktu lagi. Tentunya itu akan menjadi sebuah kunci untuk dapat menyelesaikan perselisihan antara dua klan ini. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh orang tua ini, di mana orang tua ini dia juga mengatakan dalam 3 hari lagi akan ada sebuah pertemuan di mana kedua klan mereka akan memimpin ataupun memilih pemimpin yang baru, dan tentunya itu akan terjadi sesuatu yang sangat-sangat besar. Dan aku yakin kultivator iblis yang sedang bersembunyi pasti dia juga akan mengambil sebuah kesempatan untuk menyerang di kala itu, dan itu akan menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagi dirimu untuk memperbaiki hubungan antara kedua klan itu. Ucap dari orang tua ini. Tapi di sini Lu Xiaogi dia juga bertanya jika saja kedua klan tidak menemukan solusi untuk menemukan pimpinan yang baru, lantas bukankah itu hanya akan menyia-nyiakan usaha mereka untuk menyatukan kedua pihak? Tapi di sini untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau sejatinya pimpinannya sudah ada. Aku telah melihat pimpinannya dan aku sebenarnya sudah punya sebuah pilihan, tapi aku ingin melihatnya terlebih dahulu. Aku ingin menguji pimpinan baru kita. Ucap dari orang tua itu. Dan benar saja kini 3 hari kemudian klan dari para rusa mereka pun mengadakan sebuah pertemuan, di mana di dalam pertemuan kali inilah pimpinan dari Rusa Merah dia pun mengatakan kalau sudah saatnya bagi mereka untuk menemukan pimpinan baru, dan jika mereka tidak menemukan pimpinan baru kala ini tentunya itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya karena tanah ini akan segera hancur. Dan hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan dari Rusa Putih. Dia pun mengatakan kalau konflik ini sudah harusnya diselesaikan saja. Bahkan saat ini pimpinan dari Rusa Putih dia pun membiarkan jika saudaranya atau kakaknya ini pimpinan dari Rusa Merah ingin menjadi pimpinan ataupun raja dari klan mereka, maka dia mengizinkannya. Tapi mendengar kalau saudarinya justru malah memilih dirinya menjadi seorang raja baru, tentunya membuat orang tua ini justru malah marah dan tidak terima, dan dia justru malah meminta kepada seluruh pasukannya untuk segera bersiap menyerang klan Rusa Putih. Mendengar pembicaraan itu tentunya membuat Lu Xiaogi jadi bingung. Lah, ada apa ini? Kenapa mereka jadi seperti ini? Bukankah klan Rusa Putih telah setuju? Kenapa mereka malah menolak seperti ini? Pikir dari Lu Xiaogi, dan hal itu pun membuat orang tua ini dia jadi tertawa. Ya, seperti itulah kecerdasan dari klan monster. Tidak setara dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Terkadang mereka memang selalu berpikiran sempit. Ucap dari orang tua itu yang sedikit agak malu kalau anggota klannya ternyata memang sedang kali itu pikirannya. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia juga merasakan kalau ada kultivator iblis yang sedang mengawasi pergerakan dari dua kubu yang sedang berselisih itu, dan hal itu pun juga sama disadari oleh orang tua ini. Sosok iblis itu dia telah datang. Ucap dari orang tua ini. Dan benar saja dari balik kegelapan ada sosok yang sedang mengawasi mereka semua, dan ternyata yang mengawasinya adalah kultivator iblis ini yang siap untuk mengambil alih semua yang ada di tempat ini. Mana kultivator iblis ini dia akan menjadi nelayan, mengambil sebuah kesempatan dari dua kubu yang sedang berselisih, di mana dia akan menjadikan mereka semua sebagai persembahan untuk membantu dirinya mencapai rank 7. Dan apa yang akan dilakukan oleh kedua kubu itu? Apakah mereka akan terjebak oleh kultivator iblis yang telah menyiapkan segalanya? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.